Rasanya lebih ke arah gurih-gurih gitu ya. Ayamnya juga lembut. Jadi satu porsinya sebesar ini. Bumbunya meresap banget. Tuh porsinya 35.000. Ini bener-bener bisa jadi salah satu referensi. Bro and sis, kalian pernah nggak cobain soto Madura? Beneran nggak itu soto Madura? Hehe. Eits, soto Madura yang asli racikan dari Madura yang ada di Jakarta memang terbilang jarang ya ditemuin. Karena kebanyakan adalah soto seger, soto Lamongan, soto Ambengan, dan soto Kudus. Kali ini, Kulineran Skuy menemukan tempat makan soto Madura dengan menu makanan yang lengkap dan legendaris. Namanya Soto Madura Haji Ngatijo, Surabaya. Kuy! Nah, bro and sis, sekarang gue udah berada di depan Soto Madura Haji Ngatijo, Surabaya, cabangnya yang ada di Jakarta. Aroma sotonya udah tercium banget bahkan dari depan sini. Jadi udah gak sabar pengen langsung cobain. Langsung aja kita ke dalam, kuy! Ada beberapa menu soto Madura yang bisa kalian pesan di sini, seperti soto ayam, soto campur, dan juga soto daging. Gak hanya itu, kalian juga bisa menikmati ayam panggang kalasan yang menjadi menu paling banyak dipesan di sini, bro and sis. Rasa soto Madura dan ayam kalasannya cukup otentik dan kaya akan rempah. Soto Madura Haji Ngatijo merupakan warung soto Madura legendaris sejak tahun 1964 silam. Udah gak sabar kan bro and sis? Oke, langsung aja kita pesen semua menu andalannya. Kuy! Mau pesen dong, ada apa aja nih? Menunya adanya soto Madura, ada yang tertera di menu itu, ada ayam goreng, ayam bakar. Soto Madura itu ada beberapa jenis, ada soto daging, soto ayam, sama soto campur. Oh, oke. Gitu. Favoritnya apa tuh kira-kira di sini? Semua orang favorit ya. Oh, semuanya ya, menunya luar biasa. Ya, jadi yang dijual semuanya favorit. Mantap ya bro and sis. Oke deh. Kalau gitu aku mau soto ayamnya satu, soto dagingnya satu, biar cobain semua ya kan. Sama ayamnya nih, kayaknya enaknya kalau udah kuah-kuah dapetnya ayam yang kriuk, ayam goreng kali ya Bu ya. Oke deh. Nah, tapi sebelum aku menikmati hidangannya, aku mau dong ngobrol-ngobrol sama ibunya yang terlihat sangat glowing. Cantik sekali. Oke deh. Makasih. Boleh dicoba ya Bu? Iya. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Oke, baik. Kita ke meja buat ngobrol? Iya, saya arahkan sama menunya sekalian ya. Boleh. Makasih ya Bu sebelumnya sudah menyempatkan. Kalau rata-rata di sini semuanya favorit. Tuh di meja sini udah tersaji segala goreng-gorengan ya. Goreng-gorengan. Oke. Sini terutama bergedel, terus sate telur, terus ini gorengan kayak Paru jeruan ya? paru, iso, babat gitu. Oke deh, ini berarti udah bisa langsung dimakan ya Bu? Boleh. Tapi kalau misalnya ada yang mau minta digorengin lagi atau Boleh, diapain bisa? boleh. Oh, Masih boleh di mantap sini. nih bro and Ya. sis. Oke deh, Bu langsung aja karena kita sudah duduk ya kan Bu. Saya penasaran, ini tuh ada dari tahun berapa nih Bu? Kalau Pak Haji pendirinya ya, ownernya itu dari tahun 1964. 1964 Ya. di Jakarta atau di Surabaya? Di Jakarta. Di Jakarta. Nah berarti Ibu Agustina ini posisinya anaknya atau tangan keberapa nih Bu? Saya menantu. Oh menantu. Ya. Oke. Berarti udah berapa generasi? Berarti kalau sama suami saya 2 generasi. Dua ya. generasi. Ya. Oke. Nah awalnya kira-kira tahu nggak Bu kenapa beliau terpikir untuk membuat soto Madura di Jakarta ini? Mungkin juga karena rata-rata kebanyakan di tempat daerah saya itu emang kebanyakan usaha kuliner. Aslinya Madura juga Bu? Surabaya?
Kalau Pak Haji dari Lamongan. Oh, oke, Lamongan. Kalau Ya. Ibu? Saya Surabaya. Oh, Surabaya. Makanya cocok gitu ya. Ya. Lamongan dan Surabaya. Oke, Ya, oke. Nah, cuman Pak Haji kan emang spesialnya ada di Soto Madura. oke. Nah, tahu nggak Bu kira-kira kenapa kepikirannya tuh bikin soto? Kan Madura itu juga terkenal dengan bebek Maduranya kan Bu? Ya nggak sih? Mungkin keahlian Bapak Haji di situ. Oke. Ya. Berarti dari awal di 1964 itu udah bikinnya soto ya? Soto. Itu pun tanpa ada ayam goreng, ayam Kalasan. ya. Itu baru awalnya soto aja. Nah, ya. tapi lokasi di sini atau di mana? Beda-beda. Awalnya kan Bapak itu gerobakan begitu ya. Terus merintis bertahap berkembang gitu. Tapi di Jakarta tuh ya? Iya, Berarti di ketika di Jakarta. Surabaya dan di Lamongan belum ada Belum ada cabang. Oh, oke. Berarti pertama kali bikin soto dan ternyata puji Tuhan legendaris sampai hari ini gitu ya. Iya. Masih eksis dan bertahan. Wah, luar Iya. biasa. Oke deh, Bu. Terus kira-kira dari awal menu berdiri sampai hari ini itu kan awalnya ada soto doang. Kalau Iya. sekarang ada ayam. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih inovasi yang juga Ibu buat di menu-menu itu? Mungkin kalau saat ini belum ada. Oke, Ya. nggak apa-apa. Ya kan, Ya. nggak apa-apa, orang itu semua best Ya, seller ya kan Bu. betul. Kalau ada lagi makin pusing Ya. ya kan Bu. Nah, kira-kira apa sih bedanya sebelum aku melihat nanti ya Ya. kan Bu? Apa sih bedanya soto ayam dengan soto daging di Soto Madura Haji Ngatikno ini dengan di tempat lain? Ya. Kalau soto Pak Haji ini, kalau soto ayam itu dia ada sayur, ya ada sayur, ada kayak mihun gitu. Sedangkan kalau soto daging itu dia cukup dengan kuah sama Dagingnya dagingnya aja. aja, Oh, iya. oke. Itu plus pakai telur. Oh, berarti daging pakai telur? Iya. Oh, I see. Telurnya telur dicemplungin. Telurnya itu potongan gitu. Oh, potongan telur Iya, aja. Semua soto pasti ada. Oh, oke. Nah, kalau campurnya sendiri itu isinya apa aja tuh? Kalau soto campur itu jadi soto jeroan sama soto daging. Oh. Sama dagingnya gitu. Oh, oke. Kira-kira Potongan dalam daging. satu hari ini ada berapa porsi Bu yang berhasil terjual? Ya lumayan banyak ya, soalnya kan dari tahun segitu kan Pak Haji udah banyak pelanggan. Oke, jadi turun-temurun juga Iya. ya yang makan ke sini. Oke deh. Nah, terus Bu, kalau misalnya tempatnya sendiri, ini kan tempatnya cukup luas, ya Iya. kan? Nah, kira-kira apakah ada cabang lainnya atau udah di sini aja karena ini udah cukup luas nih? Saat ini belum. Belum ada jadi cabang. di sini doang. Iya, Satu-satunya baru. di Jakarta ya? Betul. Oh, berarti yang asli di sini doang Iya. ya kan? Kalau ada yang lain namanya Belum. sama, berarti bukan KW-KW ya Bu Iya. ya? Oke, nah untuk harganya sendiri itu dari berapa sampai berapa Bu? Harganya semua disamain ya, relatif harga sekitaran 35.000. Kalau plus nasi 40.000. Oke deh Bro and Sis, pembicaraannya seru banget dan aku juga udah gak sabar, tapi ada yang mau lewat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Kulineran Skuy! Semua daerah ada tradisinya masing-masing, jadi ada ciri khasnya gitu masing-masing. Kalau Pak Haji kan dia soto Madura itu dia cenderung keruh kuahnya tapi dia pakai santan. Keruh tapi nggak pakai santan. Iya. Ini pakai apa tuh? Kemiri. Hai Bro and Sis, balik lagi di Kulineran Skuy. Masih bersama gue Priska Priscilla dan tentunya Ibu Agustina. Bu, kita Agustin. oh sorry, kelebihan A-nya ya kan, karena rasanya AA plus gitu ya. Oke deh, Bu Agustin, kita lanjut Iya, lagi ngobrolnya. betul. Bu, kalau dari resepnya itu sendiri Bu, Iya. kira-kira menurut Ibu nih sebagai orang asli dari Surabaya ya kan Bu, apa sih perbedaannya soto yang ada di Jakarta ini dengan soto yang ada di Surabaya? Semua daerah ada tradisinya masing-masing, jadi ada ciri khasnya gitu masing-masing. Kalau Pak Haji kan dia soto Madura itu dia cenderung keruh kuahnya tapi tidak pakai santan. Keruh tapi nggak pakai santan. Iya. Jadi pakai apa tuh Bu? Kemiri. Kemiri. Oh, salah satu resep rahasianya kemiri ya. Iya. Oh, oke. Nah, terus Bu, kalau dari menu-menu gorengan yang ada di sini juga nih, aku mau tahu. Ini kan terlihatnya juga sangat menggugah dan sangat melengkapi gitu ya Bu, soto-soto yang ada di sini. Nah, kira-kira gorengan-gorengan ini ada nggak yang menjadi ciri khasnya juga atau resep rahasianya dari tempat soto ini? Nggak ada, semuanya sama aja. Cuman emang kalau di sini kayak jeroannya ini dia gorengannya cenderung lebih manis. Cenderung lebih manis. Iya. Memang sengaja dibuat seperti itu. Iya.
Berarti memang bumbunya sengaja dibuat seperti Iya, itu ya? gitu. Oh, oke, I see. Nah, terus Bu, kalau kita berbicara tentang soto sendiri ya tuh kan Bu, ini kan soto makanan yang sebenarnya bisa kita nikmati sehari-hari. Nah, apakah ada suka dukanya Bu dalam menjalani usaha Bapak Haji ini? Apakah kan Ibu mertuanya, mohon maaf maksudnya menantunya gitu Iya. kan? Apa sih suka dukanya? Ya suka dukanya ya gimana ya naik turun aja ya namanya usaha ya. Kalau lagi rame ya kita Rame. ambil ininya, kalau lagi sepi ya sama aja kayak pedagang-pedagang lain. Oh, oke, jadi biasa-biasa aja, Biasa belum aja. ada sebuah kejadian signifikan ataupun ada hal-hal yang terlalu luar biasa gitu Bu, belum ada ya berarti ya. Alhamdulillah, Puji ya. Tuhan ya, Ya. jadi sangat aman ini tempatnya gitu ya. Nah Bu, untuk tempatnya sendiri di sini itu ada berapa lantai ya Bu? Di sini cuma satu lantai aja. Satu lantai Iya. aja. Ada ruangan khusus misalnya orang mau meeting atau mau ketemu bareng rame-rame. Oh, belum ada. Cuman emang orang biasa meeting ya biasa aja, dia memesan tempat gitu aja. Kita nggak ada tempat khusus. Oh, oke. Nah, untuk hari bukanya sendiri Bu, bukanya setiap hari atau gimana? Non-stop dari Non-stop? ya, dari jam 7 sampai jam 10 malam. Jam 7 pagi sampai 10 malam. Berarti Iya. orang sarapan, makan pagi, makan sore, Iya. makan siang, makan malam semua bisa Iya, ya? Oh, betul, sengaja. bisa, Luar iya. biasa emang meraup cuan-cuannya itu harus pinter ya, Bu ya. Oke, Bu. Nah, terus Bu, nanya lagi. Untuk kepikiran nggak sih menambah cabang-cabang lainnya gitu? Misalnya yang nggak di Jakarta juga, misalnya di Tangerang atau di mana? Mungkin suatu saat deh. Iya. Saat ya, karena sebenarnya kan udah cukup lama ya kan Iya. Bu? Atau anak-anak Ibu mungkin kepikiran membuka cabang atau pernah ikut bazar-bazar mungkin? Kalau bazar-bazar mungkin event-event tertentu pernah sih. Iya. Pernah. Jadi bazar-bazar Iya, aja itu ya? baru sekedar itu. Oh, oke, tapi udah luar biasa lah ya Bu, tanpa Ya, bazar pun juga udah rame, bertahan lama dari 1964 itu berarti sudah mau 61. 61 tahun, Tahun, luar iya. biasa ya Bu Iya. ya, sangat Iya. bener-bener real turun-temurun untuk menjaga kualitas Kualitas. bahan-bahan itu sendiri. Gimana Bu itu tipsnya? Ya, Pak Haji terjun langsung. Oh, sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Oh, jadi beliau yang juga memasak? Iya, yang masak karyawan. Cuman Oke. Pak Haji terjun langsung buat iniin kualitas, mutu kualitas. Nyicipin gitu Iya, mungkin ya nyobain, tiap hari iya. ya Bu. Nah, untuk dapurnya sendiri itu bikinnya di sini atau di tempat lain juga atau gimana tuh? Dapurnya di rumah Pak Haji. Oh, di rumah Pak Haji. Jadi Iya. setiap hari ada kiriman ke sini Iya, gitu ya? betul. Oh, I see. Nah, ketika kemarin pandemi sendiri Bu, itu tetap buka dan tetap ramai juga? Atau Tetap gimana tuh? buka, tapi kita nggak boleh, maksudnya mejanya kita nggak boleh sedekat ini. Jarak-jarak. Iya. Oh, oke. Tapi berarti penjualannya kala itu juga tetap luar biasa ya, Ya, Bu? kena imbas juga. Oh, kena imbas juga, tapi Iya. tetap bertahan ini itu Iya, sebuah tetap hal yang luar biasa gitu ya. Oke deh. Nah, di sini aku lihat fasilitasnya juga cukup lengkap nih, Bro and Sis. Jadi tempat makannya ada khusus sendiri, tempat buat minumnya ada sendiri, sampai ke kamar mandinya juga ada beberapa gitu ya, Iya. Bu ya. Nah, kira-kira Bu, ada kepikiran nggak sih nambah-nambahin fasilitas lainnya? Belum ada ya. Mungkin nanti kalau ada pembicaraan dari ownernya yang ini Pak Hajinya nanti mungkin ada menambah. Oke. Berarti dari Pak Haji sendiri juga masih hidup dan masih sehat. Masih sehat, puji Tuhan. Dan juga masih memperhatikan setiap hari kualitas dan rasanya juga gitu kan Bu. Nah, kenapa kira-kira kalau aku boleh tahu nih, kenapa kira-kira akhirnya Ibu memilih untuk melanjutkan di sini? Kan dia juga punya anak, mungkin punya cucu juga. Apa juga yang mendorong Ibu kayak ya udah deh nggak apa-apa saya yang jaga, atau jangan-jangan ganti-gantian jaga nih? Ini sistemnya ganti-gantian jaga. Oh. Cuman emang ownernya sendiri yang terjun langsung buat menjaga kualitas makanan. Oh, oke. Berarti belum tentu setiap hari Ibu Agustin di Iya, sini ya? betul. Oh, berarti siapa lagi tuh Bu yang menjaga ganti-gantian selain Ibu? Ya, ada beberapa anak bapak juga gitu. Anak-anaknya juga aktif Iya, gitu ya, betul. oke. Nah, kira-kira dari Ibu dan ataupun anak-anak Ibu sendiri itu ada nggak sih juga yang punya ketertarikan untuk belajar memasak atau memasak juga ingin terjun langsung, atau mungkin menambah menu lain misalnya bebek Madura itu tadi gitu Bu, ada nggak? Belum kepikiran. Karena belum kita kepikiran. berpatokan dengan yang Bapak Pak ya? Karena Bapak juga Pak masih Haji sehat, yang masih menentukan hidup menu kan gitu ya? Pak Haji. Luar biasa, berarti satu keluarga tuh sangat kompak ya Bu ya, bersatu padu gitu kan, semuanya mau untuk terjun langsung dan juga mengurus soto ini rame-rame Iya. gitu ya Bu. Oke deh Bu, nah kalau aku juga boleh dibocorin Bu, dalam satu hari pernah jualan paling banyak berapa sih?
Ya 500 porsi juga. 500 Iya. porsi, luar biasa. 500 porsi dari jam 7 pagi sampai 10 malam. Itu di luar pesanan yang biasa ya Bu ya? Ya. Oh, oke. Nah Bu, kalau tadi Ibu bilang makanannya semua di sini kebanyakan favorit. Kira-kira di sini ada minuman atau dessert atau hidangan penutup lainnya nggak yang juga jadi unggulannya nih? Dessert saat ini belum ada. Cuman kalau minuman emang kita ada jus juga, ada ya yang biasa aja, yang teh botol apa gitu semua ada. Oke deh kalau gitu Bro and Sis, aku udah nggak sabar karena aroma sotonya tercium sampai sini untuk aku mencicipinya. Ya kan Bu, terima kasih banyak Ibu sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai bersama. Dan Bro and Sis, abis ini aku akan mereview, jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di Kulineran Skuy. Rasanya lebih ke arah gurih-gurih gitu ya. Jadi ini belum aku campur apa-apa aja udah gurih. Balik lagi di Kulineran Skuy. Masih bersama gue Priscilla, dan yang seperti Bro and Sis sudah lihat, di sini sudah terhidang menu-menu yang tadi kita sudah pesan. Ada soto Madura daging sapi, ada yang ayam, dan juga ayam goreng kalasan yang tadi kata Ibu Agustin semuanya menu andalan. Sebelum mulai kita minum dulu. Aku kali ini pesan es jeruk. Seger banget es jeruknya ya. Murni beneran buah. Oke deh, kita berdoa dulu agar berkah dan berkat makanan ini untuk kita semua. Amin. Baik, kita coba langsung. Yang pertama di sini kita bisa lihat bareng. Soto ayamnya ini bumbunya banyak banget ya. Tuh. Jadi ada sayurnya juga. Tadi kan udah di-mention sama Ibu Agustin. Terus ada juga bihun dan juga ada telurnya tuh. Jadi telurnya tuh telur kayak gini ya. Langsung aja kita cicipin rasanya. Rasanya lebih ke arah gurih-gurih gitu ya. Jadi ini belum aku campur apa-apa aja udah gurih. Nggak heran ya, untuk satu porsinya 35.000. Ini tuh porsinya udah banyak. Suiran ayamnya banyak, nggak pelit, 4 sehat 5 sempurna karena ada sayurannya juga. Ayamnya juga lembut dan kuahnya itu nggak terlalu menyengat. Sekarang kita gantian ke soto dagingnya. Kita cicipin kuahnya dulu. Kalau yang di kuah ini entah mengapa rasanya tuh lebih light gitu sedikit, mungkin kayak cuman kurang dikasih koyaknya aja sedikit lagi gitu ya, tapi rasanya kurang lebih sama. Dan ini potongan dagingnya juga gede-gede. Langsung aja kita cicip. Jadi Bro and Sis, kalau misalnya soto dagingnya kurang berasa, di sini juga sudah diberikan kondimen-kondimen, ada hijau-hijau, sayur-sayur, ada ekstra korea, jeruk nipis, dan juga bawang goreng untuk memperkuat rasa si sotonya ini. Sekarang aku tambahin dulu bumbunya, ada jeruk nipis, terus kita kasih sedikit koya biar rasanya makin nendang. Kita cicipin lagi ya.
rasanya langsung beda. Begitu dikasih jeruk nipis tentu saja semakin segar gitu ya, semakin melengkapi rasa dari soto dagingnya yang tadi light banget. Sekarang kita beralih ke ayam. Jadi kalau misalnya nggak suka soto, nggak suka bumbu, sukanya ayam goreng, semua bisa makan di sini. Nih ya, jadi satu porsinya sebesar ini adalah bagian paha ya, dan juga nyambung dengan sayapnya. Jadi ini digorengnya goreng biasa aja, nggak pakai kriukan. Sekarang kita coba dulu dari yang paling enak, yaitu kulit. Jadi tanpa bumbu apapun, ayam gorengnya sendiri tuh udah ada rasanya gitu loh. Rasanya kayak ayam-ayam, mirip ayam-ayam yang di pecel lele biasanya. Sekarang kita coba dari daging ayamnya. Bumbunya meresap banget ke dalam, lebih ke arah asin. Dan kalian bisa lihat aku ngopeknya dari tadi gampang banget tuh. Jadi kayak mudah sekali untuk dimakan, sangat aman, sangat nyaman, comfort food untuk anak-anak kecil juga oke-oke aja. Sekarang kita coba cocol ke sambelnya. Dicocol sedikit aja udah pedes. Jadi kalau misalnya kalian pecinta ayam goreng yang penuh rasa tapi empuk, ini bener-bener bisa jadi salah satu referensi. Dan setiap kalian pesen satu porsi ayamnya juga, itu sudah include dengan sayur-sayurannya. Nah, selain itu Bro and Sis, tadi juga kita udah lihat bareng-bareng kalau di sini itu punya menu-menu gorengan. Nah, nih aku ambil dulu ya, Tara. Nih ada sate telur, kikil, jeroan, babat, dan lain-lain. Nah sekarang kita juga mau cobain perkedelnya. Perkedelnya satu biji udah segede gini. Ini cuma 5 ribuan. Isiannya nggak pelit, rasanya mantep. Jadi kentang dengan sayur, tuh bawang-bawangan juga ada komplit, semuanya menyatu gitu. Ukurannya nggak pelit, dan ini kalau nggak salah harganya cuma 5 ribuan. Jadi bisa dibilang kalau makan di sini bawa 50.000 udah kenyang, udah enak, udah puas. Sekarang aku mau coba lagi Bro and Sis, mau nyobain makan soto ayamnya kalau kita pakaikan ke nasi. Mantul, cocok banget. Kalau gitu Bro and Sis, aku mau lanjut makan, tapi sebelumnya pamit dulu sama Bro and Sis. Jangan lupa untuk terus saksikan Kulineran Skuy hanya di Sinpo TV setiap hari Minggu jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Gue Priska Priscilla beserta seluruhku pamit dulu. Dadah! Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.